Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Industri. Kali ini kita akan bercerita dan berdiskusi tentang minyak atsiri yang ada di Kota Padang. Hadir bersama kita pada siang hari ini Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, Bapak Insinyur Haji Dian Fahri MSP. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Nah ini Pak, menarik Pak. Kita tahu bahwasannya Bapak dulu pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, betul Pak? Ya. Masih ingat tahun 2016-an. Berapa tahun kira-kira Pak di pertanian Pak? Setahun 2 bulan, tidak lama. Oh tidak lama, 1 tahun 2 bulan. Tapi lumayan cukup bisa mengikuti perkembangan pertanian di Kota Padang ya Pak ya? Ya alhamdulillah. Itulah sampai sekarang kemarin kita mengikuti juga bagaimana perkembangan kawan-kawan para petani di Kota Padang ini. Oke baik Pak. Di bidang industri khususnya di Kota Padang juga menggeliat tentang industri minyak atsiri Pak. Bisa diceritakan nggak pengalamannya selama menjadi Kadis Pertanian dulu? Bagaimana awal mula untuk pembinaan bagi minyak atsiri ini? Jadi memang dulu ya sedang maraknya dulu kita menumbuhkannya karena masa petani-petani kita banyak lahan-lahan marginal dan lahan yang terlantar untuk ditanami apa. Makanya waktu itu terpikir dulu menanam serai wangi, dan itu banyak, bukan hanya di Kota Padang, di daerah lain juga di Sumatera Barat ini banyak menanam serai wangi. Karena waktu itu perhitungannya lumayan, seandainya waktunya pendek, tidak lama serai ini bisa dipanen, kemudian langsung waktu itu juga dilatih masyarakat bagaimana mengilangnya, menyulingnya menjadi minyak atsiri. Sudah berjalan hal tersebut beberapa tahun, dan pada saat itu lumayan harga jualnya waktu itu sesudah minyak itu disuling dibeli waktu saat itu sekitar 300 ribuan sekilonya. Nah ini berkembang, kemudian makin lama makin turun harga minyak ini. Nah sekarang memang terus terang diterlantarkan oleh para petani karena tidak cocok lagi, biaya mengilang. Mereka kan butuh di samping tenaga kerja yang melakukan penyulingan itu, juga bahan bakarnya kayu bakar 8 jam itu penyulingan itu untuk mendapatkan 1 ton serai wangi itu disuling selama 8 jam. Kemudian setelah itu akan dapat antara 8 sampai 10 kilogram minyak atsirinya. Nah sekarang harganya 130 ribu, bahkan memang ada juga yang mau membeli 165 paling tinggi. Nah ini setelah dihitung-hitung oleh para petani tidak cocok, artinya tidak sesuai biaya produksi mereka dan untuk upah mereka mengejar itu. Makanya banyak yang diterlantarkan saja serai wangi itu. Dan itu bukan hanya kejadian di Kota Padang, banyak di wilayah-wilayah lain di Sumatera Barat ini juga ditelantarkan serai itu. Oke baik Pak. Sebagaimana kita ketahui itu Pak, minyak atsiri itu ada berbagai macam ya Pak ya. Ada serai wangi, ada nilam, ada bunga-bungaan juga termasuk golongan atsiri. Nah khusus untuk di Kota Padang waktu itu pengembangannya itu khusus di serai wangi ya Pak? Ya serai wangi, kemudian dijadikan disuling, itu langsung dijual. Tidak ada waktu itu pengolahnya menjadi hilirisasi dari industri ini, cuman sampai proses hulu menanam serai wangi itu, kemudian hilirnya hanya sebatas menyulingnya, sehingga yang dijual itu langsung minyak atsirinya itu. Di Kota Padang sendiri itu daerah potensial untuk atsiri itu
didominasi di daerah mana Pak? Kecamatan mana Pak? Ya memang di kecamatan yang banyak sekali yang luas dulu tanah-tanah marginal yang mungkin terlantar, itu daerah-daerah Sikayan sampai Padayu di Indarung sana, di Kelurahan Indarung itu. Berarti ada itu di cukup kecamatan luas, saya tidak tahu berapa luasnya tapi lumayan. Artinya bisa sebenarnya kalau mau disuling bisa nonstop itu perapian penyulingannya itu dengan jumlah yang sudah ditanam di sekitar daerah Sikayan ini. Bisa kita simpulkan bahwasannya daerahnya adalah daerah Kecamatan Lubuk Kilangan dan daerah Kecamatan Pau, begitu ya Pak? Ya, daerah-daerah itu potensi dan kondisi Serewangi itu cukup sebenarnya untuk bikin industri umum, industri hilir dari Serewangi ini. Itu besaran wilayahnya itu paling besar itu di daerah Kecamatan Lubuk Kilangan itu berapa hektar kira-kira Pak? Saya tidak ingat saya berapa hektar. Cukup luas petani dan itu ditelantarkan sampai sekarang karena yang cerita tentang harga biaya produksinya untuk menjadikannya minyak siri itu yang bermasalah sekarang, harga jual dari minyaknya itu. Jadi mungkin memang solusinya yang harus dicarikan apa gitu. Oh baik Pak, berarti di masa lampau itu masih menyuling minyak Serewangi menjadi minyak saja, belum ke produk hilirisasi. Iya. Nah sekarang Pak, di 2022 ini kira-kira di bidang industri sendiri apa yang kita perlukan untuk para petani Serewangi yang ada di Kota Padang ini kira-kira Pak? Jadi memang untuk salah satu solusinya, jika sampai kepada menyulingnya harganya rendah, tidak sesuai, ada sebenarnya sekarang sedang dicobakan, yaitu ditambah lagi, lebih ke hilir lagi dari sekedar minyaknya saja, tapi membuat, jadi harusnya bisa dibuat produk-produk yang bisa dipakai oleh masyarakat langsung. Iya. Kalau minyak siri kan masih industri lagi yang akan memakainya sebagai bahan industri. Tapi sekarang hendaknya masyarakat karena memang bertani itu kan waktunya tidak habis seharian, mungkin apalagi keluarga juga bisa ikut membantu, yaitu kita home industri. Jadi turunan dari minyak siri ini bisa dibuat misalnya balsam atau sabun dan banyak lagi itu. Bahkan kalau daftarnya itu sangat panjang, bisa sampai berapa macam bisa dibikin. Nah sekarang alhamdulillah ada dari sekolah menengah kimia industri kita kan punya di Padang. Teknologi industri ini kan kita punya di Padang ini. Nah beliau menawarkan melatih para petani. Jadi yang dilatih ini adalah kelompok tani serai ini, dilatih supaya mereka punya keterampilan, keahlian membuat balsam ataupun sabun dan banyak lagi yang bisa diajarkan. Sebenarnya itulah fungsi dari sekolah teknologi kimia yang ada kita, teknologi industri kita ini bisa kita manfaatkan untuk memberikan pengetahuan kepada petani itu. Mudah-mudahan, nah ini ada pelatihannya baru kita buka. Nah, ini kita sangat dukung sekali. Mudah-mudahan seandainya ini berhasil, mereka mampu memproduksi, kan tinggal cerita pemasaran lagi. Cerita pemasaran bagaimana pula, apakah memang bisa lebih memadai daripada hanya minyak sirinya itu yang dijual. Nah mudah-mudahan ini program ke depan kita akan bantu masyarakat lah terkait masalahnya. Pak Dian dan sobat industri yang ada di mana saja berada, seperti kita tahu produk hilirisasi dari Serewangi ini macam-macam, ada parfum, ada aromaterapi, yang mana kita tahu bahwa pesaingnya itu sudah sangat kuat dan inovasi mereka itu luar biasa Pak di luar sana. Nah
Saya mau tanya nih Pak, strategi apa yang dapat kita lakukan kepada petani atau kelompok usaha itu dalam mengembangkan produk serai wangi ini Pak? Itu benar juga sebenarnya. Dan saya terus terang kan sebenarnya bukan pebisnis, bukan orang yang ahli pemasaran. Tapi dalam gambaran saya begini, home industry dari para petani di Kota Padang, terutama di Sikayan ini, tidak harus mereka itu, tidak mungkin lah mereka bersaing dengan pabrik-pabrik industri yang besar-besar itu. Sabun mereka itu luar biasa, iklan jor-joran, hebat-hebatan kan, tidak mungkin lah. Tapi begini, ada sebenarnya peluang. Ya ini sebagai gambaran saja untuk membuka pikiran. Ini Sikayan Balumuit ini ada di daerah Sikayan ini ada objek wisata, ada 2 di sana tuh objek wisatanya. Gua Kelelawar, kemudian juga air terjun ada di sana yang tempat bisa mandi-mandi. Nah ini gambarannya kalau ini dibuka secara bersama-sama menjadi objek wisata, orang kan datang ke sana. Kemudian kalau ada tempat mandi-mandi, kalau seandainya ini berandai-andai mereka mandi pakai sabun yang harum serai wangi ini baunya, kemudian pulang dari sana mereka bawa oleh-oleh, itu luar biasa. Jadi bukan tidak harus bersaing dengan produk. Kemudian oke lah, tidak gampang juga membuka wisata itu. Tapi setidak-tidaknya dengan ide bahwa Kota Padang ini kan kota wisata. Janganlah orang datang ke sini membawa cuma oleh-olehnya rendang, kemudian keripik balado dan lain-lain itu. Kan bisa juga menjadi souvenirnya Kota Padang, balsem dari Kota Padang, dari Sikayan, balsem dari Sikayan. Khusus oleh-oleh Kota Padang. Jadi masuk kita di sana. Jadi bukan balsem kita buat bersaing dengan balsem-balsem yang banyak yang sudah top-top namanya ini. Jadi saya rasa peluang itu sepanjang berusaha masyarakat, ya artinya kan rezeki juga Allah yang menentukan. Yang penting usaha itu yakin. Saya melihat arahnya seperti itu. Jadi ini jadikan paket-paket. Bila perlu kita yang dari pemerintahan ini ikut membeli. Kalau ada souvenir-souvenir goodie bag-nya tuh di dalamnya ada sabun dari serai wangi dari Sikayan ini, kemudian ada balsem itu. Balsem kadang-kadang kan tidak harus sakit dulu baru, tapi kalau memang balsem ini kan bisa untuk menghangatkan. Ya kalau memang ada, ya pengalaman kita kalau pergi ke daerah lain kadang-kadang ada minyak tawon agak 5-10 botol kita beli juga untuk sebagai oleh-oleh. Iya, jadi masuknya di situ. Jadi bukan artinya kita usaha kita ini home industry bertanding dengan kualitasnya industri pabrikan, tentu saja enggak seperti itu cara berpikir kita. Jadi kita kaitkan, apalagi pemerintah daerah misalnya mendukung, berapa banyak kita menyiapkan oleh-oleh biasanya untuk tamu-tamu. Setiap goodie bag wajib menu apa misalnya ada itu. Alhamdulillah ini akan berputar untuk mendukung home industri ini. Nanti kemudian sudah makin terkenal, orang mencari, ya itu mulailah bisnisnya. Mungkin bisnis online pun mereka bisa ikut sesudah itu. Betul sekali. Jadi saling bersinergi dan bekerja sama juga dengan pariwisata ya Pak ya? Ya, jadi seperti itu harusnya. Karena potensinya sudah ada serai wanginya, kita tidak mulai menanam ini, cuma merawat. Sayang sekali kalau ditelantarkan serai yang luas di sana itu. Saya tidak tahu udah berapa hektar, tapi kondisi sekarang. Tapi insya Allah kalau hilirisasi yang kita arahkan, kerjasama seperti yang diajarkan oleh Sekolah Kimia Industri Teknologi Industri ini, dapat ilmunya oleh para kelompok masyarakat ini, kemudian dicobakan, rasanya jadi peluang dan kita tidak perlu minta lagi mereka merawat serai wangi terlantar. Mereka sendiri akan makan, mungkin memperluas sepanjang, mantap ini bisa banyak penghasilannya dari membuat itu, dan teknologinya tidak perlu mesin-mesin yang rumit sebenarnya. Home industry ini bikin balsam, bikin sabun segala macam ini. Tapi saya sangat tertarik sebenarnya kalau saya bisa berkembang itu tempat pemandian itu ada air terjunnya di wilayah Sikayan ini. Nah, jadi orang-orang tentu ya biasalah wisata ini kan latah aja. Perlu pula tidak ada orang membuat sabun dari rumahnya. Dibelinya sabun. Harga sabun itu pun bisa harga wisata gitu. Harga wisata itu kan tinggi.
Nah, harusnya sabun tuh mungkin harganya 3.000, kalau di sana bisa dijual 5.000 kan, sabun kecil. Karena orang merasa bau serai wangi beda dengan sabun yang komersil yang ada dijual tuh. Ini betul-betul sabun Sikayan gitu. Baik, berarti produk yang akan kita kolaborasikan dengan pariwisata nanti tentu saja sesuai dengan yang dikehendak konsumen, dengan packaging yang menarik tentunya, dengan keamanan produk yang telah terjamin juga tentunya ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, Sobat Industri, demikian diskusi hangat kita dengan Bapak Dian Fahri, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, tentang serai wangi yang ada di Kota Padang. Kita mintakan sedikit closing statement dari Bapak Kepala Dinas kepada Pak Dian. Silakan Pak. Jadi kepada kelompok masyarakat yang sudah dilatih oleh skill keahlian untuk membuat hilirisasi dari serai wangi ini, jangan ragu-ragu, mulai saja. Insya Allah kita dari pemerintah sepanjang kita mampu, kita akan dukung bagaimana pemasarannya. Apalagi tadi seperti yang saya ceritakan, kita ikatkan, kita kaitkan dengan oleh-oleh dari Kota Padang, dari dunia perwisataan. Jadi itu saja, mudah-mudahan kita sukses. Oke, sekian Sobat Industri, sampai ketemu di topik berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.